Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak semua, hari ini kita akan bahas di pelajaran 11. Sebelum itu, mari kita berlawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak semuanya, kita di pelajaran 11 ini akan membahas ayo kita sholat. Nah, anak-anak semuanya yang sholih dan sholihah, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Jadi anak-anak semuanya, kita wajib mengerjakan sholat dengan waktu yang sudah Allah tentukan. Bagaimana kita tahu waktunya? Ketika azan sudah berkumandang. Nah, sholat yang paling baik itu dilakukan berjamaah dan di awal waktu. Pasti anak-anak semuanya mau ya mendapatkan pahala yang terbaik. Iya, semuanya mau ya. Nah, anak-anak semuanya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan nada lagu Anak Kambing Saya. Masih ingat kan? Nada lagu Anak Kambing Saya. Da 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 gitu ya. Nah, sekarang dengan lirik yuk kita sholat. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu pasti kita setuju. Yuk kita sholat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hey hey. Yuk kita sholat, hey hey. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hey hey. Yuk kita sholat, hey hey. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Nah, gitu ya anak-anak semuanya. Kalian luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang apakah kamu bisa melakukan dua kegiatan ini? Yang pertama, buatlah kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 6 orang ya. Kemudian salah satu anggota kelompok memperagakan gerakan sholat atau mempraktekkan kegiatan sholat, dan temannya dalam satu kelompok membacakan bacaan sholat. Jadi nanti ada yang sholat, kemudian teman-teman dari satu kelompok itu ada yang membacakan bacaan sholat. Satu mempraktekkan, satu membacakan ya, dengan sinkron. Kemudian kegiatan 2, kelompok lain mengamati ya. Kemudian masing-masing kelompok menyampaikan pendapat tentang praktek sholat tersebut beserta bacaannya. Bisa ya anak-anak semuanya? Iya. Nah, bacaan sholat. Sekarang kita akan mengenal bacaan sholat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang mendirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak pahala. Agar sholatmu benar, kamu harus hafal bacaannya. Bagaimanakah bacaan sholat itu? Ada yang tahu? Oh iya, sudah banyak yang tahu ya. Nah, mari kita pelajari hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, niat. Bagaimana niat sholat? Kita lihat di sini. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati, hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Jadi niat itu di dalam hati ya. Kemudian niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat apa yang akan kita laksanakan. Misalnya kita mau melaksanakan sholat apa? Sholat isya misalnya ya, sholat zuhur. Nah, harus jelas. Sholat fardu atau wajib disebutkan nama sholatnya. Selain itu harus jelas pula niat sholat sendiri sebagai imam atau makmum.
Jadi nanti ada lafaz imam atau makmum ya. Kita sebagai imam atau sebagai makmum. Nah, anak-anak semuanya, jika dibunyikan dalam bahasa Arab, lafaz niatnya, kalau tadi niat kan dalam hati. Nah, ini lafaz niatnya. Kita ambil contoh niat, lafaz niat salat Isya ya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, jika kita sebagai makmum. Kalau imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Kita ulangi sekali lagi ya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Iya, luar biasa anak-anak semuanya. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, yang kedua takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini dengan membaca Allahu Akbar ya. Kemudian doa iftitah. Doa iftitah ini bunyinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, doa iftitahnya itu ya. Kemudian setelah doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pasti kalian semuanya sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Iya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surat atau ayat dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh misalnya surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, itu ya. Jadi setelah Fatihah kita baca salah satu surat pendek atau potongan ayat dalam Al-Quran. Surat-surat panjang misalnya kita ambil beberapa ayat gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, yang keenam itu ruku ya. Setelah kita membaca surat, kita ruku. Ruku itu bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setelah ruku, atau kita juga bisa membaca dengan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli.
Kalau bacaan ini kita cukup sekali saja ya. Jadi ada 2 yang boleh kita baca. Kemudian setelah ruku' kita i'tidal. I'tidal itu membaca doa Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu baru kita baca doa Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, atau hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja. Jadi boleh yang mana saja ya. Nah, kemudian setelah i'tidal kita sujud. Sujud itu kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau bisa juga kita membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Cukup 1 kali saja. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, setelah sujud kita duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau kita juga bisa membaca doa Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Boleh kedua-duanya ya, boleh salah satu, yang atas atau yang bawah boleh kalian baca. Nah, setelah itu bacaan tasyahud awal ya. Kita membaca tasyahud awal. Nanti kan sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, berdiri lagi ya. Nah, kemudian kita kalau seandainya sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ada namanya tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya. Atau bisa juga kita membaca At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, anak-anak semuanya, kalian boleh memilih yang di atas atau yang di bawah ya. Boleh doa yang di atas atau yang di bawah. Tergantung kalian yang nyamannya yang mana ya. Nah, di sini Pak, ini apa nggak ada bacaan yang panjang Pak? Kok banyak banget sih gitu ya. Nah, anak-anak semuanya perlahan-lahan harus kita hafalkan ini karena ini semua adalah doa. Jadi dan semua ini adalah bacaan tasyahud awal. Kita nanti juga tidak terasa tiba-tiba sudah hafal saja. Kenapa? Karena sering dibaca. Bayangin coba kita baca ini sehari berapa kali ya. Nah, kemudian setelah tasyahud awal, kita tasyahud akhir ya. Nah, tasyahud akhir itu bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal. Setelah itu ditambah dengan membaca sholawat. Jadi sama ya, hanya saja ditambah dengan sholawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tadi kan sampai sini ya. Nah, ini kita tambahin dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Nah, jadi sama dengan bacaan tasyahud awal, hanya ditambah dengan sholawat ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah itu kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kapan doa ini dibaca? Setelah kita selesai tasyahud akhir. Kita tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, baru baca doa ini sebelum kita melanjutkannya dengan salam. Sampai sini gimana anak semuanya paham ya? Iya, luar biasa anak semuanya. Yang rajin sholat pasti sudah tahu ya. Yang belum rajin, mari kita usaha rajin sholat, karena sholat itu adalah wajib bagi kita semua. Nah, anak-anak semuanya, yang terakhir adalah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang terakhir salam ya. Salam ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan, baru salam lagi, menoleh ke kiri. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana sikap anak-anak? Iya, aku harus sholat tepat waktu, karena sholat tepat waktu memiliki banyak pahalanya. Kemudian mari kita checklist ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan menceklis secara umum ya. Aku hafal bacaan niat sholat, ya. Aku hafal bacaan takbiratul ihram, ya. Aku hafal doa iftitah, ya. Al-Fatihah pasti ya. Aku hafal bacaan ruku, yap. Aku hafal bacaan i'tidal. Hafal tidak anak-anak? Pasti ya hafal ya, karena sering melaksanakan sholat. Aku hafal bacaan sujud, iya. Aku hafal bacaan duduk di antara dua sujud, insyaallah ya. Aku hafal bacaan tasyahud awal, insyaallah ya. Aku hafal bacaan tasyahud akhir, insyaallah ya. Aku hafal bacaan salam, insyaallah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menceklis apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita hafal ya. Nah, anak-anak semuanya, ayo kita berlatih. Susunlah secara berurutan bacaan sholat berikut ini. Kalau menurut kalian ini sudah tersusun dengan benar, maka tidak perlu disusun ulang. Tapi jika belum benar, maka disusun agar susunannya benar ya. Kemudian buatlah kelompok diskusi terdiri atas 2 orang temanmu, masing-masing menceritakan kepada teman diskusi pengalaman dari kebiasaan sholat di rumah. Apakah sholatnya sendiri atau ke masjid dan ke mushola bersama orang tua ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan melaksanakan praktik sholat. Praktik sholat itu apa sih? Bagaimana caranya ya? Ya, praktik sholat, kalau kita sudah hafal bacaan sholat, sekarang kita harus mengetahui praktik sholat. Berikut urutan praktik sholat dan gerakannya ya. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian
Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar dengan doa takbiratul ihram tadi ya. Kemudian meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Tangan kanan di atas. Kemudian ruku sambil membaca bacaan ruku yang sudah kita hafal tadi. Kemudian i'tidal sambil membaca sami'allahu liman hamidah dengan membaca bacaan i'tidal yang sudah kita hafal tadi ya. Kemudian setelah itu sujud sambil membaca doa sujud tadi. Kita tadi sudah menghafalnya. Setelah itu anak-anak semuanya duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Tadi kita sudah menghafal ya. Rabbighfirli warhamni wajburni gitu ya. Kemudian duduk tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan kakinya ya, tasyahud awal yang kanan ini harus lurus, telapak kakinya seperti ini. Kemudian bokongnya tidak menyentuh lantai atau sajadah ya. Kemudian duduk tasyahud akhir berbeda dengan tasyahud awal. Kaki yang kanannya tetap berdiri sama, tapi bokongnya menyentuh sajadah atau bokong kirinya menyentuh sajadah atau menyentuh lantai ya, jadi berbeda. Nah, anak-anak semuanya, kemudian salam assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan, salam lagi menoleh ke kiri. Kalian pasti sudah memperhatikannya. Nah, anak-anak semua, bagaimana sikap kita? Aku harus mempraktikkan gerakan sholat dengan sempurna. Nah, perhatikan gerakan sholat di masjid bersama temanmu ya. Teman yang lain mengamati dan memberikan pendapat apakah gerakan sholat kita sudah benar atau belum, agar kita bisa memperbaikinya jika belum benar. Nah, kemudian mari kita isi kolom berikut ini. Aku dapat mempraktikkan gerakan berdiri tegak. Pasti ya. Aku dapat mempraktikkan gerakan takbiratul ihram. Iya, aku dapat mempraktikkan gerakan meletakkan tangan di pusar dan dada dengan tangan kanan di atas. Iya, aku dapat mempraktikkan gerakan ruku. Iya, aku dapat mempraktikkan gerakan i'tidal. Ya, aku hafal bacaan i'tidal insyaallah ya. Aku hafal bacaan sujud insyaallah ya. Aku hafal bacaan duduk di antara dua sujud ya. Aku hafal bacaan tasyahud awal. Aku hafal bacaan tasyahud akhir. Iya. Aku hafal bacaan salam pasti ya. Nah, jika anak-anak semua ada yang belum hafal di antara semua isian ini, maka anak-anak boleh ya menceklisnya tidak, agar kita bisa mengetahui kita yang belum hafalnya di mana dan belum fahamnya di mana, agar bisa kita perbaiki dan kita hafal yang belum hafal. Nah, ayo kita berlatih anak-anak semuanya. Anak-anak, urutan gambarkan sholat berikut ini sehingga menjadi urutan gerakan sholat yang benar. Tadi kita sudah melihat bagaimana urutan praktek sholat ya. Nah, di sini sudah dikasih dua clue. Yang pertama, urutan pertama itu ada nomor 4, ini dia berdiri tegak. Kemudian yang terakhir itu 3 salam. Nah, di antara setelah ini kolom-kolom ini ya nanti boleh kalian isi. Habis berdiri tegak kita ngapain? Ya, mengangkat tangan, takbiratul ihram, terus meletakkan tangan di dada gitu ya. Nah, itu bisa kalian urutkan nanti ya. Baik anak-anak semuanya, latihan terakhir. Persiapkan peralatan sholat bersama gurumu berangkat ke masjid. Jamaah laki-laki di depan dan jamaah perempuan di belakang. Petunjuk kedua, secara berjamaah melakukan praktik gerakan sholat. Lakukan praktik gerakan sholat dibimbing oleh gurumu. Nanti akan Bapak bimbing ya bagaimana melaksanakan sholat yang benar. Nah, anak-anak semuanya, tugas kelompok kita hari ini buatlah 2 kelompok. Jadi kalian nanti kita buat 2 kelompok.
masing-masing mendiskusikan sikap apa saja yang perlu dilakukan agar jika saat sholat berjamaah bisa tertib dan disiplin, tidak dorong sana dorong sini, colek sana colek sini, lirik kanan lirik kiri, ya. Khusyuk semuanya melihat ke arah sajadah. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa mengerti hafal bacaan sholat dan juga bisa memperhatikan gerakan sholat dengan baik. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.